Halo sobat, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya ini sangat menarik, yaitu bagaimana cara agar tes CAT itu mendapatkan skor yang tinggi dan skornya itu masuk passing grade semua. Baik, seperti ini. Tes CAT itu kan ada 100 soal nih. Kita mengerjakan 100 soal dengan waktu 90 menit. Otomatis satu soal itu kalau 1 menit kan 1 menit kali 100 soal itu 100 menit. Jadi satu soal kalau bisa usahain memakan waktu 50 detik. Di dalam soal CAT itu ada 30 soal kewarganegaraan, 35 soal intelijensi umum, dan 35 soal tes kepribadian. Nah, ini 3 kategori ini. Tes kewarganegaraan 30 soal, apabila teman-teman salah menjawab, itu skornya 0. Dan apabila benar, skornya 5. Begitu juga dengan tes intelijensi umum. Apabila teman-teman salah menjawab, itu skornya 5. Apabila salah, itu skornya 0. Dan terakhir, dari soal 66 sampai dengan soal 100 itu tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini apabila teman-teman menjawab asal aja, itu nilainya 1. Nah, apabila menyerupai jawaban atau mendekati jawaban, itu nilainya 2. Dan apabila yang mendekati lagi ke jawaban yang benar, itu nilainya 3. Dan apabila jawaban Anda itu benar, itu nilainya 5. Jadi soal ke 66 sampai dengan ke 100 itu teman-teman asal jawab aja itu ada skornya. Nah, inilah kunci atau strategi yang saya pakai. Jadi waktu 90 menit itu waktu 90 menit itu saya gunakan untuk mengerjakan tes kepribadian dari nomor soal 66 sampai dengan soal 100. Itu saya gunakan untuk mengerjakan soal kepribadian itu kurang lebih saya pakai 10 menit. Jadi saya menjawabnya memang saya baca, tapi tidak ada keraguan-raguan. Karena saya yakin kalau misalnya itu jawabannya salah, tetap dapat nilai seperti itu. Jadi 35 soal itu saya kerjakan dengan waktu 10 menit. Otomatis waktu 90 menit itu kurangi 10 menit kan ada waktu 80 menit nih. Nah, waktu 80 menit ini saya pakai untuk mengerjakan soal tes kewarganegaraan dan tes intelijensi umum. Bayangin aja, 65 soal tapi waktunya 80 menit. Jadi satu soal lebih dari 1 menit. Itu di hati atau di pikiran kita itu jadi plong. Jadi lebih jernih lagi berpikir. Tidak terburu-buru. Kita lebih santai, tidak dikejar waktu. Itulah salah satu strategi saya. Merupakan psikologi sih, itu psikologi dalam ruangan tes. Jadi apabila kita dikejar-kejar oleh waktu, itu pikiran lebih, bagi saya lebih ngeblank. Jadi saya langsung mengerjakan soal tes kepribadian yang sudah pasti ada nilainya, ada skornya. Itulah kunci saya bisa lolos tes CAT dengan skor yang lumayan 354. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, tapi bagi saya sih itu lumayan tinggi. Nilai saya waktu itu 144 untuk tes kepribadian. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam ruangan itu kan ada, kita diberikan 1 lembar kertas kosong. Nah, gunanya itu memang untuk menulis atau menghitung-hitung tes intelijensi umum. Untuk hitung-hitungan kan ada tuh. Tapi
saya pakai untuk catatan. Misalnya nih, soal nomor 1 atau di dalam mengerjakan soal nomor 1 sampai 65 itu ada keraguan-raguan saya menjawab. Kan tes kewarganegaraan itu soalnya panjang-panjang. Jadi waktu 1 menit itu sebenarnya nggak cukup. Apabila Anda berulang kali membacanya. Jadi pada saat saya membaca soal yang panjang itu saya baca, apabila jawabannya itu ragu, itu saya tulis ragu. Misalnya nih nomor 15 ragu, tapi udah saya pilih di ABC-nya itu udah saya pilih. Begitu juga soal-soal yang lain sampai dengan 65. Itu yang ragu-ragu saya catatin. Jadi tidak ada sama sekali jawaban yang kosong. Tapi di lembar kertas tadi itu saya tulis ragu. Nah, apabila kita udah selesai mengerjakan semua 100 soal, itu kita ulangi lagi dari awal nomor-nomor berapa aja yang udah yang ragu tadi. Nah, pastinya masih ada waktu nih, masih ada waktu berapa menit untuk mereview ulang, untuk membaca ulang, gitu. Jadi pada saat tes CAT kemarin ada sekitar 8 soal yang menurut saya itu jawaban saya ragu, tapi udah saya jawab. Dan syukur alhamdulillahnya pada saat semua udah selesai, 100 soal udah selesai, itu masih ada waktu 12 menit dan saya mereview lagi yang jawaban-jawaban yang ragu tadi itu saya baca ulang. Seperti apa sih jawabannya? Saya ulang-ulang, akhirnya saya menemukan, oh rupanya yang ini, seperti itu. Jadi sebenarnya tes CAT itu yang dimainkan adalah pikiran dan ketenangan. Apabila teman-teman tidak tenang dalam mengerjakan soal tes CAT, itu pasti akan kemungkinan bisa gagal karena pikiran Anda tidak tenang dalam mengerjakan tes CAT. Agar tenang yaitu kerjakan dulu yang pasti ada skornya. Misalnya saja mengerjakan tes kepribadian, itu pasti ada skornya. Dan itu salah satu cara yang paling ampuh bagi saya agar bisa lolos dan mendapatkan skor yang memuaskan pada saat tes CAT. Mungkin teman-teman bisa meniru cara saya dan nantinya teman-teman juga akan lebih santai lagi pada saat mengerjakan tes CAT. Dan harapannya teman-teman juga mendapatkan nilai yang sempurna, nilai yang tinggi, skor yang tinggi. Sehingga nanti pada saat tes SKB itu teman-teman udah lebih yakin karena 50% badan teman-teman itu udah PNS gitu. Tinggal tes SKB-nya seperti apa, fight-nya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga ini bermanfaat. Meskipun ini hanya saran, menurut saya saran yang mungkin teman-teman gitu aja. Tapi apabila teman-teman resapin, saya juga udah beberapa kali rekan kerja saya itu saya kasih tahu yang honor itu saya kasih tahu seperti ini loh caranya. Pada saat tes PNS itu seperti ini. Tes CAT-nya itu yang kamu kerjakan tes kepribadian dulu aja. Asal aja udah. Kalau misalnya emang nggak mau belajar, asal aja udah. Kamu kerjakan. Kalau perlu 5 menit kamu kerjakan udah selesai. Kayak gitu. Dan mereka juga bilang, oh iya benar bang. Jadi lebih tenang saya. Gitu. Tahun lalu saya tes itu saya kerjakan dari nomor 1. Rupanya yang terakhir waktunya udah habis, jadi nggak keburu ngisi itu. Akhirnya kan nggak dapat skor. Nah ini sekarang polanya dibalik untuk manage waktu. Seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.